A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, sahabatku yang dicintai Allah, apa kabar Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak, ini diundang kembali di masjid yang namanya keren banget, Masjid Al-Aqsa The Latinos. Waktu saya ditanya sama anak saya tadi malam, Ibu mau seminar di mana? The Latinos. Di luar negeri Bu, Tangsel. Keren ya, Tangsel punya tempat yang namanya The Latinos ya, Alhamdulillah ya. Bu, sudah izin suami ke sini? Boleh. Mukanya gimana suami tadi minta izin? Malah disuruh? Oh, disuruh. Karena suami merasa setiap istrinya pulang taklim wajahnya tambah cantik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya itu berkepanjangan terus. Setiap ada taklim kita hadir, karena memang perempuan yang butuh ilmu. Kok laki-laki jarang taklim Bu Aisyah? Memang begitu. Ibu, siapa yang suaminya rajin ke majelis taklim? Dengar ya Bu, kalau laki-laki atau suami jarang ke majelis taklim itu biasa. Yang rajin itu luar biasa. Jadi cuma dua, biasa sama luar biasa. Ya, kalau dia nggak taklim, kok aku terus ayah yang taklim? Itu mah biasa. Tapi dia taklim, luar biasa. Makanya laki-laki dipaksa oleh Allah datang hari Jumat untuk dengar khutbah Jumat. Ya, dipaksa tuh. Ya, kadang-kadang tidur juga di situ. ya. Karena laki-laki itu otaknya bersaing. Maka bapak-bapak lebih senang ikut rapat. Kalau perempuan memang otaknya berkumpul Bu. Ibu mah nggak usah dipaksa taklim, dateng, malah ngajak temennya, taklim yuk, ya. Sebagaimana kita juga sering kalau di mall, ya itu perempuan tuh saking senengnya ngajak, mau ke toilet aja ngajak kan, pipis yuk, gitu. Jadi kalau ada perempuan ngajak ke toilet itu perempuan banget, ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Kita nggak usah kenalannya, sudah kenal semua kan ya? Ya. Pokoknya saya seorang istri, anak 5, ya. Saya SMA-nya di Al-Azhar. Tadi saya ketemu sahabat saya, mana tadi Bu Indah mana? Dah? Kamu duduk di mana? Oh, itu sahabat saya dari SMP. Sama-sama bengal juga dulu. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang emosi, ya. Teman-teman, ibu-ibuku sayang. Kalau kita bilang emosi, apa yang terpikirkan oleh ibu-ibu? Cepet banget. Apalagi? Habis marah, apalagi? Tapi paling sering marah ya. Makanya Rasulullah bilang, la taqdab walakal jannah. Oke. Ya, sekarang. Emosi itu sesungguhnya ya, asal kata dari movere. Asal kata dari menjauh. Jadi membuat seseorang itu bergerak. Jadi para filsuf atau para ilmuwan dulu nih, ini udah lama banget ini ya. Bahkan sebelum Masehi biasanya ditemukan kata-kata seperti ini. Dia mikir, apa ya kok orang bisa bergerak ya? Oh, ternyata ada sesuatu. Nah, tahun-tahun abad 21 akhirnya sudah ditemukan sesuatu itu apa yang bisa buat orang bergerak. Ibu kalau marah bergerak nggak? Gimana gerakannya? Ini paling nggak begini kan? Ya. Untung rajin taklim tuh. Coba bedanya ibu-ibu yang nggak pernah taklim. Marah tangan melayang. Ya. Sedih bergerak nggak? Bergerak. Takut bergerak? Bergerak. Ya. Nah, sesuatu itu yang bikin bergerak ternyata ditemukan ada di otak manusia. Cekokin otak. Ya, supaya ingat punya otak. Ya, ini otak. Ya, ini otak dilihat dari kanan gini, dia hadap ke sana tuh. Ini otak kecil yang ini ya Bu. Waktu SD belajar otak nggak Bu? Otak besar, otak kecil. Otak besar biasanya disebut cerebrum. Otak kecil cerebellum.
Supaya ingat, kecil, belum ada L-nya. Cerebrum besar. Kalau cerebrofit, ini bukan endorse ya. Cerebrofit vitamin untuk otak, cerebro, BR, besar. Vitamin untuk otak kecil, cerebrofit. Enggak ada. Ya, Ibu, supaya otaknya bagus, sistem sarafnya bagus, ya. Makan kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Bu Aisyah, nanti asam urat, ya jangan banyak. Karena asam urat itu penting. Asam urat itu adalah hasil dari metabolisme protein. Kolesterol hasil dari metabolisme kacang-kacangan. Kalau ini otak dilihat dari atas, ya. Ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin, ya, masya Allah ya. Kayak tali digulung-gulung ya Bu. Iya. Kalau otak manusia yang masih hidup seperti ini yang ada di otak kita, ya. Di otak itu banyak listriknya. Makanya butuh air untuk membangkitkan tenaga listrik. Ibu sudah minum belum kesini? Ada bawa minum? Ayo minum dulu semuanya. Nyala listrik di kepalanya. Ya. Kalau kurang minum biar kita ya. Seperti ini ya. Di mana sih Bu Aisyah otak emosi? Ditemukan oleh para ahli ada di dalam otak, di dalamnya. Sulit dilihat kalau dari otak di luar sini ya. Saya kasih ilustrasi, ini gambar otak, yang ini kanan, ini kiri. Jadi di tengah sini. Emosi manusia itu ukurannya sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba gini semua nih Bu. Nah, itu otak emosi Ibu tuh. Coba bandingkan sama temannya, siapa lebih besar? Indah, otak emosi kecilmu, kecil, otak emosimu. Giliran aku. Ya. Bukan berarti yang tangannya besar, otak emosinya besar, dia yang cepat marah, bukan. Ya, programnya sama. Kenapa besar? Ah, itu karena ya. Nah, ingatkan waktu kita kecil kalau marah sama seseorang. Awas. Itu bawah sadar kita ingin menunjukkan otak emosi kita. Ya, coba perhatikan anak-anak kita kalau lebih marah gitu. Ya. Dan yang unik adalah jantung kita juga sebesar tangan kita. Nah, pernah lihat anak-anak Korea suka bilang sarangyo? Itu tentang jantung. Itu ini jantungnya, ini adalah pembuluh darahnya. Yang besar aorta, ini arteri pulmonalis. Jadi kalau dia sarangyo itu jantungku gitu. Apa ibu-ibu kalau selfie? Iya. Yeah. Baik, sekarang otak emosi paling tengah, ya Allah. Bahkan para ahli mengatakan otak inti manusia, intinya. Bahkan dikatakan inti magnet. Ya, ini yang saya kasih warna hijau nih. Tapi terlalu besar ya, agak kecil sedikit. Nah, harusnya hijaunya. Ya. Otak emosi itu sering disebut sistem limbik. Boleh ulang Bu? Sistem limbik. Apalagi? Sistem, ya. Ini mohon maaf, biasanya kesepakatan kami para dokter kalau bicara tubuh manusia khususnya otak kita pakai bahasa Latin ya Bu, ya nggak apa-apa supaya universal ya. Sistem limbik atau limbik sistem ini juga ada pada hewan mamalia, ya. Hewan mamalia yang kayak mana Bu? Melahirkan dan menyusui, ya baik. Hewan mamalia juga punya otak limbik, sistem limbik. Jadi siapa? Nah, pernah karena juga punya sistem limbik. Namun otak manusia juga lengkap, ada ya otak reptilnya. Yang mana bos yang batang otak ini? Ini batang otak yang jalan nanti di leher. Kalau panjang ke bawah ini sumsum tulang belakang. Ya leher di sini ya. Ini bukan di leher, ini masih di atas kepala kita nih, leher sini. Otak ular dan punya sifat ular. Wah. Kalau adik-adik pecandu narkoba yang kami rehabilitasi, ya. Dia sedang keluarkan sifat ularnya, itu kita sebut sneaky. Oh, sneaky banget ya. Apa sifat otak ular atau reptil? Ya, dia cuma dua, fight or flight, serang atau kabur. Siapa pernah ketemu ular? Kayaknya ibu yang lari ya. Bu gini, ular itu nggak pernah marah karena nggak ada otak marahnya. Ular itu nggak pernah sedih, nggak pernah ada otak sedihnya.
Kucing sedih bisa, anjing sedih bisa, tikus sedih bisa. Pernah lihat tikus marah, Ibu? Habis tuh tempat sampah kita nih. Dia cari mana tulangnya ya. Dimakan juga sama kita tulangnya. Karena dibikin remuk ya. Nah, ular itu cuma dua. Kalau kita ketemu terlalu dekat, dia tidak marah. Dia fight. Dia serang, dia patok kita. Kalau agak jauh, dia fight, dia lari. Ya. Jadi manusia Allah berikan otak reptil. Kenapa ya Bu Aisyah? Nah, karena ada hal-hal tertentu ya yang kita harus sikapi dengan sifat reptil. Apa? Serang atau lari. Contohnya, maaf ya, contoh saja ya, nauzubillah min zalik ya. Tiba-tiba tempat ini ada gempa. Ya. Nah, sikap kita pasti reptil. Kalau nggak lari, ya ngumpet gitu. Kalau gempa nggak usah bijaksana Bu. Pas gempa, nggak apa-apa. Lagi jalan di luar, naik transportasi umum, ada copet, ya Ibu harus pakai otak reptil, serang dia, pukul, woi, gitu. Walaupun Ibu rajin taklim. Masa kita dicopet, sok atuh silakan. Serang, woi, wah gitu. Ada anjing gila, Ibu harus pakai otak reptil, lari aja Bu, lari, fight, ya. Lari, nggak usah hadapi tuh anjing gila, namanya juga anjing gila. Lari. Sampai sini bisa paham Bu? Jadi ada hal-hal yang kita harus sikapi dengan otak reptil. Apa sifat otak reptil? Dua apa? Fight or flight. Terkadang kita juga begitu. Kesel sama suami kita lari. Berarti itu otak reptilnya yang bekerja. Ada yang begitu. Kesel sama suaminya lari dari rumah. Untung ke masjid. Flightnya ke masjid. Atau kebalikannya. Siapa yang kesel sama suaminya? Fight. Biasanya kita istri ya tidak lagi pakai fight on flight. Kita sudah mulai pandai mengendalikan otak reptil. Ya, pandai. Makanya dia nggak kabur, nggak nyerang apa, diem aja. Kayak ular mau ganti kulit. Miau. Tahu-tahu kita juga udah ganti kulitnya ya. Nah ini. Sambungan ke atasnya otak mamalia. Di situ lebih variatif. Tidak cuman fight or flight. Di situ ada api, ada sedih, ada takut, ada buru-buru, ada marah, ada pride. Di situ ada sombong. Bahkan bukan hanya yang negatif, yang positif juga. Ada courageous, ada semangat di situ, ada menerima atau bersyukur di situ, ada kedamaian di situ, di sini. Ya, itu. Terus apa yang membedakan manusia dengan yang ininya nih Bu, yang di depannya sini? Manusia lebih lebar. Ya. Terus Bu Aisyah, kalau kita habis belajar, membacakah, mendengarkah, ya, atau datang ke taklim, mendapatkan informasi-informasi, itu disimpannya di mana? Yang depan, di sini. Pengalaman-pengalaman juga, mungkin ibu dicuekin suami, ya dibentak suami, itu juga di depan sini masuknya. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat panca indera. Kita melihat, mendengar, merasakan, mengecap, menghidu. Nanti semua bermuara di batang otak sini, dia jalan. Mau ke sini Bu, itu jauh. Dia akan lewati otak reptil dulu. Makanya banyak anak-anak juga kalau nggak senang sama gurunya, nggak masuk ilmunya. Kenapa? Dia lewati dulu otak reptil, fight or flight. Ya kan? Paham ya? Jadi itu dia, makanya kalau kita jadi guru nih sebetulnya harus gimana caranya anak-anak jadi senang, apalagi anak milenial zaman sekarang. Ya, anak milenial itu beda, pola asuh milenial beda dengan pola asuh kolonial. Siapa ibu yang waktu kecilnya harus tidur siang? Nah, itu kolonial itu. Belajar di sekolah tangannya harus begini, ada? Kolonial itu. Milenial nggak begini. Gurunya ngajarin. Ada yang lucu, gurunya ngajar. Itu milenial. Banyak gerak.
Makanya diketahui anak-anak milenial itu gaya belajarnya kinestetik, bergerak. Nggak bisa di bangku lama-lama, Bu. Jalan. Padahal waktu jalan itu, ya, pelajaran masuk di otaknya. Cilakanya gurunya kolonial. Bisa dilempar penghapus papan tulis tuh. Atau ibunya dipanggil. Ya, Bunda, anak Bunda jalan-jalan terus. Kalau ibunya nggak belajar tentang gaya belajar kinestetik, ikut marah. Ya, karena belajar ibu tenang saja. Minta maaf juga sama gurunya. Maaf ibu, anak saya itu memang gaya belajarnya kinestetik. Semakin dia bergerak, semakin masuk pelajaran ibu. Iya gitu dong. Guru kita juga nggak boleh sombong sama guru. Kenapa? Dia yang jadi orang tua menggantikan kita di sekolah. Kita juga minta maaf. Maaf ya Bu, punten ya Bu, sampai gitu. Dia emang kinestetik. Di rumah aja Bu, kalau ngafalin main basket. Anak saya begitu tuh, hampir semuanya kinestetik. Apalagi nomor 2, ngafalin sejarah, main basket. Maka di rumah saya, karena saya banyak, ada 5-4 laki-laki, nggak ada ruang tamu. Los, main basket di situ, main futsal di situ, main sepeda di situ. Malum di Jakarta nggak ada lapangan. The Latinos keren banget. Pengen juga nih pindah ke sini. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ilmu di sini. Sebelum masuk di sini dia lewati dulu otak reptil, lewati dulu otak mamalia. Makanya anak-anak suka nanya gitu. Siapa yang ngajar? Bu A. Fight. Siapa yang ngajar? Ibu B. Maju dia, fight. Ya, dipengaruhi juga otak mamalia. Saat itu, walaupun dia senang sama gurunya, kalau dia sedih, lagi marah, ya, mungkin marah sama kita tuh di rumah, itu juga sulit untuk masuk di sini. Lewat sini, kubuk. Makanya sekolahnya sama, kelasnya sama, gurunya sama, mata pelajarannya sama, ya, masuk ke depannya sih itu beda. Maka ibu harus bikin dia gembira berangkat sekolah. Yang sering sedih itu adalah anak laki sesungguhnya, Bu. Kenapa? Ibunya nggak ngerti tentang anak laki. Untung kita udah belajar beberapa kali ya, Bu. Pernah ya? Makanya pas anak laki cari seragam, ibu, seragam aku mana? Dia lihatnya lurus di sini. Padahal diri gantung di sini. Anak laki memang matanya lurus, Bu. Ingat pelajaran kita? Dia lurus. Ibu kalau nggak rajin talim, nggak tahu juga belajar otak, nggak belajar juga otak laki, marah ntar. Marahnya apa ibu-ibu? Ini, makanya cari pakai mata. Anak laki-laki tersinggung, Bu, kalau dibilang cari pakai mata. Kenapa? Karena dia sudah cari pakai mata. Cuman dia nggak tahu kalau matanya lurus. Itu aja bikin kesel, Bu. Makanya dia berangkat sekolah enggan. Karena otak mamalianya, ya, nyala, kesel, marah, tersinggung, terzolimi oleh ibunya sendiri. Ya? Iya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ibu perhatikan, bukan cuma anak laki kita yang begitu, bapaknya juga begitu. Kunci mana kunci? Pada sebelah sini nih. Kunci. Tetapi ketahuilah, karena kita sudah belajar bahwa memang sudut matanya laki-laki itu lurus, maka kalau sudah maklum, mahfum. Ya, maklum tuh baru tahu, kalau mahfum faham. Jadi gimana Bu Aisyah? Jadi kalau anak laki mencari barang, suami cari barang, tolong dibantu saja. Ini loh Abi. Cuma mau ngomong. Kepengen lagi tuh cari pakai mata, tapi katanya nggak boleh. Makanya ganti Bu. Kunci mana kunci? Ini loh Abi sayang, Masya Allah, mata laki-laki banget. Itu lebih bijaksana, dengarnya juga enak. Kenapa? Suami jadi bangga. Bu, ketahuilah, laki-laki atau suami kita itu, kenapa? Otaknya Allah buat kayak gitu. Makanya pantang jelekin suami kita depan orang, walaupun itu anaknya. Misalnya suami kita ngerokok, masih belum bisa ngerokok, kita ngomong depan anaknya, lihat tuh, lihat, bapakmu masih ngerokok aja, lihat tuh. Tuh mereka malu dan tersinggung.
Kalau ibu mau negur sesuatu sama suami, berdoa aja. Karena memang otaknya begitu. Dan negurnya juga yang manja-manja gitu. Kan udah belajar dulu kan? Sudah bisa manja-manja ngomong sama suami? Belum, nggak apa-apa belajar. Saya paham itu. Butuh sebuah ikhtiar yang besar. Apalagi yang nggak biasa. Yang terlalu mandiri kan gitu kan? Kan saya juga lama itu. 2 tahun baru berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama, Bu. Bayangin, suami saya juga dulu merokok, tapi waktu saya mencoba untuk memberhentikan ya, untung belajar ilmu. Ya, dulu dengan cara mempermalukan depan anak itu nggak mempan. Setelah tahu ilmu, hanya harus berdua saja, dengan manja-manja berhenti. Ayo, anak kita udah 5, 4 laki-laki. Kalau ayo masih latihannya berat, tapi karena tahu itu dicatat sebagai ladang amal, ya. Maka dengan senang melakukannya, ya. Tapi gimana Bu Aisyah? Kan kesel kita. Iya, kenapa kesel? Karena ini otak mamalianya bekerja. Nah sekarang, gimana Bu Aisyah untuk ya mengelola ini reptil dan mamalia? Gampang. Orang Islam itu aja itu otak reptil terkendali. Mamalianya harus tambahin. Apa itu? Ibu Indah. Senangnya saya kalau ketemu Ibu Indah kayak merasa masih SMA. Padahal udah 50 tahun. Itu kita pernah belajar ya. Saya ulang-ulang ya. Istighfar itu banyak sekali hadis yang menceritakan tentang keutamaan otak. Rupanya istighfar itu bisa menarik astagfirullahalazim. Pada saat kita melafazkan ternyata keluar karbon dioksida, CO2. Dari mana? Karena dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf yang disebut huruf jahr. Huruf yang lepas. Itu keluarin karbon dioksida, Bu. Astaghfirullahalazim. Karena karbon dioksida keluar banyak, hidung menarik oksigen juga banyak. Kita istighfar cobain ya. Yuk. Astaghfirullah. Ikan hidungnya ya. Yuk. Astaghfirullahalazim. Hidung langsung narik nafas ya? Itu oksigennya banyak banget yang ditarik. Loh, nafas biasa bukan yang narik oksigen? Iya, tapi cuma 1 liter. Tapi kalau habis istighfar 5 liter. Karena oksigen narik banyak, dia ke otak, lewat pembuluh darah nanti ke otak, ini ya langsung teratasi. Segar otak kita. Astagfirullahaladzim. Bu Aisyah, kalau teman-teman kita yang di luar sana yang bukan muslim gimana? Manajemen emosi secara umum adalah tarik nafas panjang. Cuman uniknya gini. Kalau tarik nafas panjang, dia kan tarik dulu. Baru keluarkan karbon dioksida. Kalau istighfar, keluar dulu karbon dioksidanya, baru tarik nafas, tarik oksigen. Itu rupanya berbeda. Kalau tarik dulu, ternyata oksigen yang ditarik hanya mampu 3 liter. Tapi kalau keluar dulu, astagfirullahalazim, keluar dulu, ditarik 5 liter setelah itu. Ya, dikosongin dulu, betul Ibu, dikosongin dulu. Ya, tetap agama kita lebih utama ya. Nah, tapi ingat, kalau sudah taklim istighfarnya yang cantik, anak guling-gulingan, astagfirullahalazim. Gitu dong. Buat apa taklim kalau istighfarnya masih astagfirullahalazim, masih begitu? Buat apa taklim? Yang cantik Bu. Astagfirullahalazim. Kenapa sih Bu Aisyah? Istighfar dengan mata melotot nanti kerekam sama otak anak, apalagi masih kecil. Ya, trauma. Kalau temennya ada ngomong astagfirullahalazim, oh jangan ngomong istighfar. Nanti begitu lah kalau SD ntar. Emang kenapa? Gue kalau dengar istighfar, ya ingat muka emak gue. Makanya latihan istighfar itu yang cantik. Astagfirullahalazim. Ya. Dari kalimat thayyibah yang banyak huruf jaharnya itu istighfar dan tahlil. Maka saya paling sering ibu-ibu kalau marah sebutnya itu la ilaha illallah. Tapi tolong kalimat thayyibah sampaikan dengan thayyibah juga. Yang cantik. Sudah bisa? Coba latihan. La ilaha illallah. Siapa yang anaknya masih di bawah 5 tahun? Ngebayangin tuh anak depan guling-guling, ibu la ilaha illallah, ibu tahlil ya.
Bayangin anak guling-guling, ibu istighfar dulu baru tahlil ya. Kalau yang udah gede-gede, bayangin anak itu membangkang ya bu. Oke, 1, 2, 3, bayangin anaknya membangkang dan guling-gulingnya sudah istighfar. Yang cantik. Tahlil yang cantik. Bisa. Suami kita juga seneng. Kadang bapak-bapak itu jengkel lihat istrinya karena anaknya berulah, istrinya ngomel-ngomel. Makanya suami kan biasanya cuma laki-laki kalau di rumah cuma di tempat duduknya. Lihat istrinya gerak-gerak. Kalau dia lihat istrinya ngomel, dia begini gayanya. Bahayanya apa? Dia bandingkan dengan istri tetangga. Makanya pas walaupun anaknya guling-gulingan, ibunya astagfirullahaladzim, dia kagum. Ya Allah, istriku, anaknya guling-gulingan dia masih cantik, bilang istighfarnya. Kan gitu, ya? Paham ya? Iya. Istighfar itu luar biasa, dia tarik oksigen. Ibu pernah lihat atau pernah nguap? Orang yang nguap itu berarti kekurangan oksigen. Makanya dia nggak ambil lagi lewat hidung, sama mulut-mulutnya diambil. Nanti orang di sebelahnya juga gitu. Oksigennya kita ambil. Ya, iya ya Allah ya. Sepakat ya? Selama ini ya, ada 2 manajemen emosi selama ini ya. 1, ada yang disebut supresif. Artinya apa? Setiap ada emosi negatif, orang itu telan aja. Itu namanya supresif. Dia menekan. Bahkan ditaruh. Makanya gayanya gitu kan. Menekan itu. Supresif itu, manajemen supresif, bagus untuk lingkungan, tapi buruk untuk diri sendiri. Bisa sakit. Karena dimasukin di dalam tubuh. Ya? Ya. Tapi bagus. Orang di luarnya, oh, ibu itu mah gak pernah marah. Ya, ya gak marah. Ya. Tapi 3 bulan bunuh diri. Karena supresif. Sakit. Ada lagi yang kedua, ekspresif. Apa itu? Setiap dia marah langsung dikeluarkan. Setiap dia marah, dia kesel langsung dikeluarkan. Setiap sedih dikeluarkan. Itu bagus untuk diri sendiri. Lingkungan. Nanti kita di label ibu jutek. Jutek itu jangan. Kalau pas ada acara jalan-jalan dia nggak diajak, kau diajak. Tapi buat dirinya nggak apa-apa, sehat. Dia nggak anak. Cuman dunianya masih buruk. Yang supresif baik untuk apa? Lingkungan. Buruk untuk diri sendiri. Ekspresif baik untuk, buruk untuk, masih belum bagus itu. Yang diminta adalah baik untuk diri sendiri, baik untuk lingkungan. Maka pada saat Islam datang, ya, para ilmuwan mengatakan, oh ini manajemen emosi yang luar biasa. Mari kita namakan. Dia namakan releasing. Releasing. Release itu apa sih release? Keluar tapi pelan-pelan. Caranya bagaimana? Caranya 3M. Oh, catat ya Bu. 3M. M pertama, mengaku. Mengaku. Mengaku apa? Ya Allah, sebetulnya saya kesel sama tuh orang. Mengaku. Orang jangan ngaku sama orang. Lo tahu nggak? Gua kesel sama ibu itu. Itu bahaya. Mengaku. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah punya onderdil pengakuan. Ya. Makanya teman kita yang Nasrani itu, kalau nggak salah Katolik ya, dia merasa punya dosa, mengaku pada pendetanya. Kita makanya setiap habis sholat kita mengaku juga, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, kan gitu, ya. Nah, di luar sholat pada saat ini kita sedang berinteraksi, ya, kita kesel, kita harus M pertama mengaku, ya Allah, saya kesel sama dia, ya Allah, ya. Ngaku aja, enggak. Kenapa? Emosi itu rupanya di sistem limbik ternyata bertingkat, pakai level.
Makin ke bawah makin energinya sedikit. Makin ke atas energinya tinggi, high energy. Makin ke bawah low energy. Ya. Kalau dia digabungkan dengan ilmu tentang nafsu lawama, nafsu amara, dan nafsu mutmainnah, itu cocok sekali. Ya, levelnya 3. Lawama, apatis, sedih, sama takut. Itu amara. Emosi juga tadi kita sudah sepakat, nggak semuanya negatif, ada yang positif, yaitu yang mutmainnah. Courageous, semangat, di situ sudah senang terus, gembira tuh kan ada di otak hilang. Maka teknik releasing, 1, mengaku, ya Allah, sebetulnya saya kesal sama dia, ya Allah. kedua, minta diangkat, ya Allah, angkat marahku. Kita kurang tepat kalau kita bilang, ya Allah, hilangkan marahku. Kenapa? Nggak bisa hilang memang. Angkat, supaya apa? Mau diangkat, agar kemana? Dia masuk ke sini, mutmainnah, dia diangkat. Makanya istilah anak sekarang, move on. Move on dong, please. Papa teh emang begitu. Anak sekarang aja paham tuh bapaknya begitu. Ya, makanya kalau kita lagi sedih, anak-anak bujuk kita, come on, move on. Kenapa? Memang harus diangkat. Maka kedua tadi minta Allah angkat, ya Allah, angkat marahku, ya Allah. Oh, ya Allah, angkat sedihku, ya Allah. Ya, kedua. Teknik mengangkat bagaimana? Disitulah masuk istighfar setelah bilang minta diangkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena sudah mengeluarkan duluan. Coba ibu habis istighfar, ibu tahan napasnya, nggak mungkin kan? Astagfirullahaladzim. Otomatis tuh, dia narik. Astagfirullahaladzim. Berapa kali Bu Aisyah? Masing-masing orang berbeda. Ya, saya kalau lagi kesel sama anak, masih ingat waktu itu saya 3 kali doang istighfar udah naik di atas. Kalau sama suami 9 kali. Banyak. Karena memang seorang istri pasti lebih gampang memaafkan suami kita dari siapa? Ibunya. Ya. Astagfirullah. Udah 3 kali belum selesai. Astagfirullahaladzim. Udah berbagai macam gaya istighfarnya. 9 kali tuh saya pernah hitung-hitung tuh. Karena buat riset juga sebetulnya. Ya, apa ya? Oh gitu. Ya. Nah itu naik. Jadi minta angkat. Ya Allah, angkat marahku, ya Allah. Angkat sedihku, ya Allah. Supaya naik kan. Ya. Hanya emosi kan ada tangga. Orang yang lagi sedih, untuk naik tangga semangat, itu beda dengan orang yang lagi marah. Ya, kenapa? Karena marah, mau ke courageous, cuma 2 tangganya, 1, 2. Paham ya Bu? Kalau orang sedih, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau ibu lagi sedih, ada yang hibur, kok ibu merasa kok belum bisa gembira ya? Itu lazim. Kenapa? Butuh waktu. Cuma nggak boleh lama-lama. Kenapa? Kita nggak tahu meninggal kapan. Supaya kita ya pas meninggal udah di mutmainnah. Malaikat manggilnya enak. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Nggak enak kan? Ya ayuhan nafsu lawamah. Nggak enak. Dengarnya juga lawamah. Ya. Sampai sini bisa sepakat dulu Bu. Maka cepat-cepat. Boleh sedih Bu Aisyah? Boleh. Boleh marah Bu Aisyah? Boleh. Boleh takut, boleh, orang itu ada di otak kita. Untungnya, ya nanti kita lihat keuntungan lainnya. Kita dikatakan kenapa? Karena emosi itu intinya otak. Ibu kalau lagi marah, turun keimanannya, kepercayaan sama Allah. Atau ibu lagi takut apa? Suaminya, kan? Maka keimanannya turun apa? Lupa kalau Allah Maha Kaya. Lupa kalau Allah Maha Pemberi rezeki. Itu juga bisa dimaklumi. Nggak apa-apa juga, cuman ayo cepat-cepat naik, come on, naik. Kenapa? Rugi kalau lama-lama di situ. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Jadi keimanan kita itu, ya, kepercayaan kita, yakinnya kita. Karena emosi letaknya di tengah otak, intinya otak. Ya, jadi harus kita manajemen. Itulah tadi astagfirullahaladzim. Naik dia, naik. Ibu pernah marah? Nggak berapa menit tuh. Saya sering kasih contoh, seorang bos marah sama sekretarisnya gara-gara bikin surat, ya, marah dia. Kamu nih bikin surat masa kayak gini, jelek tuh dibacanya, kan marah kan? Ya, masa berkali-kali saya sudah kasih tahu bikin surat yang bagus, kayak saya dong. Ah itu berarti udah naik apa? Level sombong. Tapi udah bagus dia naik lagi.
Saya kalau bikin surat nggak pernah salah. Spasi kanan kiri sama. Paham kamu? Paham. Ayo kita makan siang. Berarti sudah masuk ke courageous, semangat. Makanya orang marah lebih cepat ketawa. Kenapa? Levelnya cuma di situ. Apalagi sombong sama courageous atau semangat tuh 11-12. Kita pintar masak, ajak teman makan, nanya teman, enak banget, siapa yang makan? Siapa yang masak ini makanan ini? Gue. Berarti levelnya apa tuh? Pride. Makanya Allah ajarkan kalau kita dipuji katakan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Cuman karena ya siapa yang masak ini? Enak ya? Enak, alhamdulillah. Ah itu berarti kita naik di sini gembira, bahkan bersyukur. Cuman antara semangat dengan sombong emang 11-12, kadang naik turun tuh. Siapa yang masak ini? Enak nih. Maka paham ya Bu? Dekatnya itu tangga. Saya paling sering kalau kumpul sama teman-teman Al-Azhar tuh, ya lupa kalau emang sering begini. Anak namanya juga anak-anak gembira aja ngomongnya, gila loh. Itu gembira padahal gila loh Ustaz sama sekarang. Padahal dulu rockers. Ya Winda. Saya kalau sama teman-teman dekat itu ya antara courageous dengan sombong tuh 11-12 jalan tuh. Gila loh jadi Ustaz sekarang. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah gue. Iya, itu kadang-kadang enaknya pergi reuni itu. Boleh sombong-sombong sedikit. Ya, gue gitu. Ya, tapi saya senang sama Ustadz Dasat Latif, dia menjelaskan kalau cuman kita pakai baju bagus, ya, itu bukan sombong. Pakai tas bagus itu bukan sombong. Cuman kalau kita meremehkan orang lain, kita pakai tas bagus, kita bilang sama teman, lo gak punya kan? Lo gak punya kan? Ah, itu baru sombong. Sombong itu merendahkan orang lain. Tapi kalau ibu pakai baju bagus atau ibu cerita tentang prestasi ibu, dulu saya alhamdulillah kan gitu, itu bukan sombong. Ya, dulu saya ranking 1. Lo enggak kan? Ah, itu baru sombong. Bisa ya bedakan ngomong ya? Jangan juga anak cerita, "Bunda, aku dapat 10." Ibunya gini, "Sombong, sombong, sombong." Sama itu. Orang dia cuma cerita. Kecuali dia bilang, "Temen aku nggak bisa Bunda, aku bagus." Ah itu baru sombong. Sombong itu adalah sebuah kebanggaan tapi menghina yang lain. Kalau sebuah kebanggaan makanya istilahnya pride. Saya masih belum bisa dapat bahasa Indonesianya pride itu. Harusnya bangga ya, bukan sombong, bangga. Kalau nggak sombong dia meremehkan. Sampai sini bisa paham ya Bu? Iya, sip. Terus kalau lagi sedih, wah jauh banget tuh. Siapa? Ibu pernah sedih nggak? Lama kan? Berapa hari nangisnya? Ya, apalagi kalau orang sedang kematian, ya. Pernah datang ada teman saya mahasiswa kalau nggak salah ya, masih waktu di Unhas, suaminya meninggal, padahal dia masih muda, anak masih kecil-kecil. Sedih kan? Pasti sedih, pasti sedih. Bu, orang kalau lagi di emosi negatif ini paling nggak suka dengar nasihat. Sabar, emang takdirnya. Memang takdirnya. Tapi kalau emosinya sedang di sini, apalagi paling bawah, itu susah dapat nasihat. Makanya orang kalau sedang berduka, sedih, kita paling cocok ngomongnya apa? Saya turut berduka ya. Saya turut berduka. Terus nangis biasanya kan? Maafin abang ya. Kita peluk aja, nggak usah banyak ngomong. Karena saya sadar diri perempuan 20.000 kata. Ada aja yang mau diomongin. Kebiasaan nasihatin orang kan. Kita peluk. Iya, dan pantang kasih tisu. Orang lagi nangis, ibu kasih tisu, itu bawah sadarnya mengatakan berhenti sedih. Biarin aja dia nangis. Kecuali dia minta, "Lo ada tisu enggak?" Ada tisu enggak? Ya, paham ya Bu? Peluk saja, nggak usah sibuk cari tisu malah ditinggal. Gue nggak nyangka.
Belum. Biarin. Kadang 15 menit, setengah jam nangis gitu ya. Ya. Yang unik setelah setengah jam dia biarkan menangis, kalimatnya begini. Ya. Dadakan amat sih dia meninggalnya, kan aku takut, anak-anak masih kecil. Itu berarti sudah naik levelnya kemana? Takut. Sudah lebih baik. Lalu iya ya, aku juga kalau jadi kamu aku juga takut. Gitu kalau kasih nasihat. Tawakal. Memang harus tawakal, tapi lihat-lihat. Kalau mau menjadi teman yang pandai menemani untuk mengangkat emosinya, karena memang disuruhnya diangkat, ya. Biarin aja nangis lagi. Aisyah, lo punya kerjaan nggak buat gue? Berarti itu dia buru. Yang belum dimakamkan udah cari kerjaan. Buru-buru amat. Kalimatnya ada, oh siap. Insya Allah nanti dibantu, insya Allah. Bener lo ya. Sampai kayak gitu tuh. Ya, kenapa? Karena buru-buru ini kan di atas, dia tetap ada takutnya. Bener lo ya, bantuin gue. Insya Allah, it's okay. Paham ya? Abis itu apa dia bilang? Dia marah. Ya, gimana marahnya? Abis sih, aku nggak boleh kerja sama Mas. Seandainya aku dari dulu kerja kan nggak begini jadinya. Wah, cuman saya udah tahu dia marah. Paham ya? Nggak usah juga kasih nasihat, peluk aja. Iya. Dengerin. Terus ada kalimatnya begini setelah itu. Gue kan gini-gini lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Enggak, dia menyatakan diri, bukan sombong. Pride. Ya, kecuali dia bilang, lo bukan UI kan? Nah, itu sombong. Dia bangga, pride itu bangga. Ya nanti saya mau ganti bukan sombong, bangga. Ya, pride itu bangga. Gini-gini kan, aku sarjana ekonomi kan. Nah, kita kalau nggak paham tentang level emosi, kita akan bilang itu tadi sombong. Padahal kalau dia sudah kalimatnya membanggakan diri, itu berarti sudah naik. Berarti dikit lagi naik ke semangat. Dikit lagi, Bu. Ya, karena kalau kita bilang sombong, jangan begitu, sombong, takabur, dia langsung turun lagi marah. Lo nggak gue sarjana ekonomi. Kan turun kan? Kalau kita kasih nasihat di situ dia turun. Padahal kita mau angkat dia dulu supaya masuk mutmainnah. Karena itulah tanda-tanda ikhlas, zona ikhlas. Ya? Iya. Oh iya ya. Lo kan SE. Gue gitu kan, cita gitu kan. Yah, gampang kalau sarjana ekonomi UI lagi. Ya, gampang, insya Allah nanti aku bantu. Bener ya? Benernya beda dengan bener yang waktu dia bilang yang di bawah, yang di atasnya takut. Bener ya? Bener, itu begitu. Kalau sudah yang di atas, bener ya? Lo bantuin aku ya? Iya. Berarti dia sudah semangat. Ya? Oh langsung. Oh iya. Kain. Udah semangat kembali. Di situ baru bisa ada nasihat. Dan itu didengar. Kenapa? Otak reptil dan otak mamalianya sudah terkendalikan, gitu kan? Ya, walaupun pada saat misalnya dia nangis, nggak usah suruh orang nangis istighfar, kita aja yang istighfar. Orang lagi nangis, istighfar. Orang nangis istighfar. Ngomong astagfirullahaladzim, pulangnya. Nanti kalau dia sesegukannya udah beres, dia pasti istighfar. Ya, tapi kalau ya itu kadang-kadang kita saking mau baiknya, cuman kita nggak belajar ilmunya, malah jengkelin. Ya, sabar dalam hati, lo sabar gue enggak. Paham ya Bu? Iya, kita baik niatnya, kalau nggak ngerti ilmunya jengkelin. Ya, jengkelin. Dalam hatinya yang ditinggalin, lo belum merasa lo ditinggal suami lo. Gitu. Makanya kalimat paling indah adalah, ya saya turut berduka, saya sedih juga, ya saya kalau jadi kamu juga takut. Ya, paham ya? Nih ya, dia naik di atas. Nah kalau sudah di atas, sudah courageous, ayo ya, udah ikhlas kan? Udah tahu kan kalau ini sebuah takdir kan? Kita nggak tahu kan takdir mana? Mau mereka? Iya ya, nggak pernah tahu kita ya takdirnya pada tadi malam masih pelukan. Tapi kalau sudah di atas itu, diberikan nasihat dan itu menyenangkan. Kita akan selalu dicari sama orang itu. Tuh. Kenapa? Karena punya teman yang menyenangkan. Ya, bisa membuat naik dulu emosinya, kemudian sudah masuk di mutmainnah, baru kita kasih mengingatkan. Mungkin dia tahu bahwa itu takdir, tapi mengingatkan.
Paham ya Bu? Nah inilah yang disebut zona ikhlas. Kita masih bahas M kedua tadi ya, M ketiga belum ya. Kita minta angkat ya Allah, angkat mataku ya Allah. Bu Aisyah, kalau nggak ada temen yang kayak gitu, temen saya belum belajar level emosi, saya udah ibu aja, nangis sendiri, terus lagi sedih nih, terus ada perasaan takut, udah naik levelnya takut. Nah kan ibu yang udah belajar sendiri, saya aja gitu, ya. Oh saya lagi. Jadi makanya harus dihafal level emosi ini. Hafal ya Bu? Ya, hafal ya. Paling bawah apa? Paling atas? Paling atas? Oke. Di atas apa ti? Atas sedih? Apa? Marah. Di atas marah? Ya, atau membanggakan ya. Itu 6 yang emosi bernuansa negatif. Di atasnya pride apa? Courageous, semangat, itu gembira, di situ bahagia ya. Di atasnya itu apa? Acceptance atau menerima, disitulah bersyukur, tuh levelnya tinggi bersyukur. Di atasnya lagi peace, damai ya. Bedakan, memang orang damai itu nggak banyak ngomong, cuman bedakan dengan yang apati juga nggak ngomong, cuman mukanya begini. Kalau damai nggak banyak ngomong tuh dia ya gitu. Jangan orang lagi apati kita bilang dia damai banget, nah itu tadi nggak tahu bulan depan matinya bunuh diri. Apati apa sih? Apati itu sedih yang berkepanjangan sehingga ibu udah nggak bisa nangis lagi. Bahkan yang tadinya rajin taklim udah nggak ada energinya. Kenapa? Low bad. Terus tiba-tiba ada pikiran, daripada saya begini mending saya mati. Pikiran itu namanya suicide, ide bunuh diri. Kalau ibu merasa kayak gitu, itu namanya depresi. Depresi itu di bawahnya apati. Paham ya Bu? Dan depresi adalah emosi yang tidak lazim. Kalau apati masih lazim, nggak boleh lama, harus naik. Kenapa? Pas kita di apati, setannya banyak banget. Ya, meminta kita untuk bunuh diri di situ. Ya kita hafal ya. Ya, tutup Mbak Bibi. Paling bawah dari bawah yuk. Apati, sedih, takut, rakus, marah, sombong. Terus lagi sih, semangat, menerima, damai. Enak kan? Dari atas yuk. Damai. Paling bawah lagi apa tadi? Setelah apati apa yang tidak lazim? Kenapa kalau depresi ada ide bunuh? Tapi banyak ibu-ibu ancam anaknya gitu tuh. Biarin mama mati. Kamu gak ada yang urus. Itu belum apati tuh. Itu levelnya marah. Apati itu udah gak bisa ngomong Bu, nangis aja gak bisa. Kering air matanya sudah. Ya, paham ya Bu? Nah, inilah zona ikhlas. Ikhlas itu diajarkan Allah lewat surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu Allahus. Jadi intinya ikhlas itu Allahus Samad. Makanya pas ibu sedih kan ibu minta sama Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, angkat sedihku ya Allah, astagfirullah. Itulah usaha menuju ikhlas. Allahus Samad. Nanti kalau ibu sudah terus minta sama Allah dan kemudian ibu ada rasa ya tenang, ada rasa gembira, berarti sudah masuk zonanya situ. Allah udah turun tuh tadi rahmatnya. Apalagi kalau kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya. Menurut informasi yang kita disampaikan bahwa Allah pernah berkata pada malaikatnya, apabila hambaku berkata la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, datangi. Kabulkan apa yang dia minta. Ya Bu? Kan enak sekali kita ya. Nah, tapi kita harus paham ini naik. Ibu, siapa yang masih suka setrika baju suami sendiri? Nah? Gimana muka ibu kalau waktu nyetrika? Kalau setrika nih masih mukanya manyun gini. Itu belum zona ikhlas tuh. Belum. Bibir ke bawah tuh belum ikhlas. Ya, Ibu, kalau lagi mau nyetrika suami belum bisa senyum, berhenti dulu. Nyetrika suami, nyetrika baju suami. Ada yang mau nyetrika suaminya? Nyetrika baju suami, belum bisa, waktu mau nyetrika belum bisa senyum, ibu berhenti dulu. Naikkan dulu feelingnya. Mungkin ibu lagi marah.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kok kesel mau nyetrika baju suami, ya Allah. Ngaku kan mengaku. Kedua, ya Allah, angkat keselku, ya Allah, angkat marahku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang repot Bu, cuman itu nanti ada banyak keuntungannya. Apalagi suami Bu. Segitu-gitunya suami kita tuh jembatan kita ke surga. Ada yang protes kamu dibilang segitu-gitunya. Bagus sih bilang segitu-gitunya. Banyak ibu-ibu ngomong begini, sejelek-jeleknya itu suami gue. Segitu-gitu mah masih bagus ya, maknanya biasa. Ya, paham ya? Jadi nyetrika, istighfar dulu. Bisa nggak senyum sampai senyum nyetrika? Ibu, kan bedanya cuma sudut bibir. Coba ibu perhatikan ke saya nih. Lumayan kan? Nih, ini sudut ke atas, kalau ke bawah. Padahal orang sama, muka sama, ya kan? Ruhnya sama, cuma sudut bibir kita angkat dan turun. Itu pengaruhnya apa? Hormon bahagia. Ya, ibu kalau belum, jadi gini, kalau ada orang merasa saya nggak bisa senyum Bu Aisyah, karena saya tidak merasa bahagia, itu rugi. Ya, bahagia aja dulu baru senyum. Ya kan, itu maunya dia begitu. Sekarang kebalik, lebih bagus senyum aja dulu nanti bahagia. Ayo senyum dulu Bu semua. Tahan, saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insya Allah Bu, sudut bibir kita angkat seimbang. Dalam waktu 7 detik hormon dopamin bahagia turun. Itu bikin kita bahagia. 7 detik minimal ya. Karena ada orang senyum cuma begini mukanya nih. Cuma 2 detik. Yang lebih jelek lagi cuma sebelah. Bibir ke bawah sama senyum cuma sebelah, yang keluar bukan hormon bahagia, ya, hormon kejengkelan. Letak hormon bahagia di sini Bu. Hormon jengkel itu di pinggang, di atasnya ginjal, di anak ginjal, dia mengeluarkan hormon jengkel tuh, hormon marah namanya, ya, noradrenalin. Kalau dopamin bahagia, maka ibu dopamin, hormon rasa nyaman, hormon menghilangkan nyeri itu di sini. Oke, ibu kalau sakit kepala kan begini kan gayanya. Bahkan ada yang dikerok. Ya, paham ya Bu? Iya, jadi seperti itu. Siapa yang masih setiap malam diminta sama suaminya pijet? Oh, sering banget suami saya tuh ya, dia nggak tahu juga saya baru pulang ya. Nggak bilang lagi. Kita seorang istri kalau bilang, ibu pijet aku dong, kan seneng ya. Tapi nggak bakalan suami begitu. Kenapa? Karena udah malam, 7.000 kata udah habis. Nggak bakal dia bilang, ibu sayang, maukah engkau pijat aku? Nggak bakal. 7.000 kata sudah habis. Kadang tinggal kode tuh suami saya tuh. Saya langsung bilang, apa sih? Pada saat dia kode begini, saya masih jengkel, saya nggak mau pijat. Apa? Rilis, angkat dulu. Stop. Sama Bu? Sama? Alhamdulillah ngaku. Iya. Astagfirullahaladzim. Patokannya saya lihat cermin udah bisa senyum, berarti itu sudah masuk zona ikhlas. Baru pijat. Itu pijatannya lembut. Coba lagi kesel tiba-tiba kita ambil. Saya pernah tuh ya ngeriset, marah langsung melakukan, terjadi apa? Aduh. Suami saya nggak sengaja sih. Maaf. Maka harus diam dulu sejenak, naikkan emosinya agar masuk zona, karena zona ikhlas itu banyak keuntungannya. Paham ya? Setuju Bu? Bisa juga kan rilis dengan cara lain? Bisa. Nangis kah? Ya? Nyanyi, barangkali ada yang suka nyanyi. Saya mah dulu tuh begitu dulu, belum mengarahkan syairnya. Ya, kesel sambil nyetrika nyanyi.
Kalau ku tahu isi hatimu. Tahu lagu ini? Gode. Tahu banget ya. Kadang satu lagu itu cuma naik satu level. Nambah tuh. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Kadang-kadang ada orang memang bakatnya berkesenian, makanya senang sekali bersenandung. Nggak apa-apa juga bu, nyanyi aja. Cuman memang lebih asik lagunya lagu-lagu yang ya bernuansa spiritual, ya. Sambil kita salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu jauh lebih bagus daripada lelah hati menggapai hatimu. Saya dulu begitu, belum hijrah. Kalau sudah hijrah, Masya Allah, kadang lajunya maju tak gentar. Astagfirullah. Iya, bikin supaya naik emosinya, levelnya. Oke bu, apapun caranya. Waisa, saya langsung ngaji, itu paling ideal. Cuman kan kalau disuruh pijat, kita langsung ngaji. Bacanya Yasin lagi, Yasin. Astagfirullah. Makanya Allah ajarkan cara termudah, yaitu memang kita ya senang sekali belajar sehingga kita bisa memanage ini. Ya bu, kenapa? Karena emang perempuan yang harus memanage. Laki-laki itu mengikuti emosi ibu. Betul. Kalau ibu gembira, dia gembira. Kalau ibu senang, dia senang. Percaya deh. Makanya kenapa kita yang talim kita terus. Emang. Suami saya juga bilang gitu. Saya kan pernah tuh marah-marah, bukan marah, kesel. Kamu gak pernah talim, aku terus. Apa dia bilang? Saya mengikuti perasaan kamu. Kalau kamu gembira, aku juga gembira. Oh. Langsung yes. Talim terus. Gitu, paham ya? Ya, sekarang. Apa keburukannya kalau kita tidak move on? Ya, otak manusia disambungkan oleh badan itu dengan sistem saraf. Ya, sistem saraf ini saya berkali-kali pernah cerita, itu kerjanya kayak kabel listrik atau kabel telepon. Ya, dia otak ini langsung tersambung dengan otak reptil, mamalia juga di sini. Jadi kalau ibu sedih, dia turun ke bawah, sedih. Dia bilang sama badan, sedih. Maka gerakan kita sedih, nangis, tunduk. Kenapa? Karena perintah dari atas. Paham ya? Boleh sedih, boleh. Tapi kalau ibu lama-lama, dia masuk ke organ tubuh. Nanti psikosomatis. Somanya, badannya sakit karena psikisnya. Kita repot naikkan level, ya kita sehat. Ya? Ibu takut. Sekarang LGBT, tawuran, takut kan? Tapi kalau ibu takut, anak nggak apa-apa, ibu. Ya, anak yang kenapa-napa kita yang bengek, anak yang nggak kenapa-napa kita yang pingsan. Kenapa? Terlalu ketakutan. Ibu sama saya pasti lebih takut saya. Kenapa? Saya setiap hari lihat orang kena narkoba. Apa nggak takut tuh? 3 tahun terakhir saya setiap hari lihat juga anak yang kena LGBT. Apa nggak takut tuh? Cuman saya tahu ilmu ini. Kalau saya selalu tahu takut, bahaya. Awal-awal dulu saya belum tahu tuh, tahun 98 ngurus anak narkoba, ya dia nggak apa-apa, saya yang sakit. Kenapa? Terlalu khawatir. Nanti dia kabur, nanti dia pergi, nanti dia loncat. Memang boleh takut, tapi nggak boleh terlalu ekstrim. Kenapa? Berbahaya dengan badan kita. Makanya kalau yang supresif, gayanya kan gitu kan? Lagi marah, ya nggak apa-apa. Makin dalam itu masih masuk dalam tubuh tuh. Makanya dia sakit. Kalau orang yang ekspresif belum sempat masuk ke badan sini, baru di otaknya marah, dia langsung keluar lewat mulut. Lagi ngantri mau nonton Gundala, siapa suka nonton ya? Mau ngantri, ada yang nyalip, marah kan kita?
Nah gitu kan? Makanya orang itu sehat. Marahnya nggak turun ke bawah. Baru di leher, keluar lewat mulut. Cuman nggak sehat oleh lingkungan. Bisa habis itu, berantem itu. Paham ya, Bu? Jadi yang diminta apa? Bagus untuk diri, bagus untuk lingkungan. Caranya apa? Itu tadi, ngaku cepat-cepat. Ya Allah, saya kesel banget sama orang ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi belum sempat dia masuk ke badan, ibu sudah keluarkan lewat istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bu Aisyah boleh negur nggak? Boleh, boleh. Bagaimana? Ibu lewati dulu teknik releasing tadi. Akan beda negurnya. Kalau ibu ekspresif negur, itu nggak enak banget. Orang tersinggung. Tapi kalau ibu sudah merilis baru menegur, orang tersentuh. Pilih tersinggung apa tersentuh? Sebetulnya hakikatnya sama ya. Sama-sama kena. Tersinggung kena nggak ini? Tersentuh kena. Goyangannya lebih berat kalau tersinggung. Kalau tersentuh lembut. Jadi kalau ibu mau tegur ada orang lewat, ya, lagi ibu ngantri panjang, ada orang lewat. Ibu ngantri di rumah makan Padang, ada orang lewat nyalip, marah kan? Dalam hati kita udah bilang marah nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bu, di belakangnya Bu, kita ngantri, cantik nggak? Negur juga nggak? Karena memang harus ditegur. Harus ditegur. Kenapa? Dia melakukan kesalahan. Beda kalau supresif, dilewatin. Dia nggak tahu salah bahwa dia nyalip. Ekspresif, enak juga sih. Dia nggak sakit, cuman orang tersinggung. Hei, nggak punya adab kamu ya? Tersinggung. Tapi kalau ibu punten, nggak lihat dari tadi antrian. Paham ya Bu? Ibu saya mau analogikan, maaf, buah kentut ya. Sama-sama tugas juga. Ada orang kentut karena nggak enak sama lingkungan, dia tahan. Lingkungan baik, dia mules. Kan nggak enak kan? Dia tahan karena nggak enak sama lingkungan. Ada orang kentutnya ekspresif, baru ngerasa buang. Orang marah, dia enak, lega. Orang masuk gitu. Maka kentutlah dengan releasing. Ibu terasa mau kentut, ibu mengaku, ya Allah mau kentut. Keluarkannya harus tempat yang berbeda. Punten ya, maaf. Kalau ibu malu ke toilet pura-pura ada telepon, apa? Di tempat sama, kita mau kesel sama orang, saat itu belum sempat ngerilis, di rumah ibu ngerilis karena nggak sempat ya. Tapi untungnya kalau yang nyebelin kita orang lain itu istighfar 1 kali beres. Biasanya yang membuat kesel kita kalau orang lu dekat itu istighfar lebih lama ya. Paham ya Bu? Ya. Tapi ingat, waktu itu saya juga pernah cerita barangkali, tapi ulang dulu nggak apa-apa. Laki-laki atau suami kalau lagi bawa kita di mobil, kemudian mobilnya disalip, semua laki-laki pasti marah. Dan lebih marah kalau istrinya belain orang itu. Pasti suami gitu kan, itu orang nggak ada matanya. Kita malah belain. Udahlah mas, kasihan dia. Tambah marah. Karena otak laki-laki ingin menjaga istrinya. Yang marah tuh kita loh Bu. Jadi kita rubah. Orang itu nggak punya mata, kita belain dia. Bener mas, dia nggak punya mata tuh mas. Begitu memang. Dan laki-laki kalau lagi marah itu pantang kita yang bilang istighfar mas, istighfar, ini pantang banget itu. Dia tersinggung itu. Sudah kita aja istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Insya Allah istighfar kita yang ke-7 dia ngikut. Laki-laki paling pantang istrinya menggurui. Ya, kenapa? Itu otaknya memang. Sudahlah, kita pakai cara-cara cantik. Ya, ya Allah mas, untung kamu ngeremnya bagus. Untung ya kita duduk di sini kita bisa buat. Paham ya Bu? Paham ya?
Iya, karena memang begitu. Laki-laki itu semuanya begitu. Sebaik-baiknya laki itu pasti karena dia kaget, ya. Otak mamalianya dan otak reptilnya bekerja. Kan itu fight or flight kan? Nah, bayangin Ibu kalau dia nggak sigap dengan perasaan seperti reptil, fight, nabrak kita Bu. Otak reptilnya harus bekerja. Dia reptil kena mamalia. Nggak ngajar orang itu. Iya Mas, kurang ajar dia tuh. Sudah sampai situ saja, nggak usah dikomporin. Kita kejar Mas, nggak usah. Nggak usah dikomporin. Beda, membela dengan ngomporin itu bela. Ya, paham ya? Iya, alhamdulillah. Nah ini, sudahlah diri kita rusak. Yang bahaya adalah karena tubuh manusia ada nurnya. Tubuh manusia ada gelombang elektromagnetiknya. Cilakanya marah itu setelah dia jalan di badan nanti terbroadcast keluar. Makanya orang dekat kita tahu banget kita marah. Walaupun kita, saya sering gitu kalau lagi rasanya marah nggak mau ngomong gitu ya, orang-orang di rumah, ibu marah, ibu marah. Kenapa? Itu nyembur. Kita duduk sama orang sedih, tiba-tiba kita ikut sedih padahal lagi gembira duduk. Kenapa ya gue tiba-tiba sedih? Tapi jangan juga menjudgment ibu yang sedih ya. Ya usah. Sudah ibu. Oh iya. Tiba-tiba sedih pernah nggak gitu ibu? Makanya itu tadi apa yang ibu pikirkan dia terpancar. Ya. Sama juga apa yang ibu ucapkan dia juga terpancar dari ya. Makanya kata Agim gitu tadi, isi teko yang keluar sama dengan isinya. Kalau kita lagi marah keluar tuh bu. Gitu. Ya, tinggal kita atur sedemikian. Makanya kalau kita sudah duduk di majelis, upayakan sudah di level courageous, semangat untuk menerima ilmu. Dalam perjalanan istighfar Bu, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, karena kita mau berangkat pergi ngaji ya Bu, ada aja tukang ledeng datang, tukang listrik datang lagi, bukan dari tadi pagi kan gitu kan? Udah pas mau pergi lagi ya Allah. Ini kajiannya Bu Aisyah nih, datang telat di belakang. Makanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Pas datang tukang listrik, astagfirullahaladzim. Kenapa Bu saya? Kenapa baru datang? Ada aja, paham ya Bu? Nah, sinyal ini selain dia membroadcast apa perasaan kita, dia punya sifat apa? Menarik. Apa yang ditarik? Peristiwa. Apa yang ditarik? Kejadian. Apa yang ditarik? Orang. Yang bagaimana? Yang ibu rasakan tadi. Ibu marah, maka akan ditarik peristiwa yang tambah bikin ibu marah. Akan ditarik peristiwa, kejadian yang tambah ibu marah. Akan menarik orang yang membawa berita yang tambah ibu marah. Jadi gitu Bu, makanya mengapa kita harus kerja keras untuk move on. Kenapa? Rugi. Nggak usah bertahan, gue emang orangnya gini. Nggak usah. Mau bertawa nggak kan gitu. Memang ada orang wataknya keras, tapi jangan bertahan untuk emang gue orangnya begini, mau apa? Oh, makanya keuntungan-keuntungan ini yang disebut pahala. Bukan untuk di akhirat saja, bukan. Saat ini pun beruntung. Ya. Coba tadi kalau ibu lagi ngantri tiba-tiba ibu tempeleng orang yang nyalip ibu dipanggil satpam. Rugi, nonton panggil satpam. Kan? Tapi kalau astagfirullahaladzim, ibu naik move on, astagfirullahaladzim. Ibu pun di belakangnya kan gampang udah. Oh iya maaf. Karena memang kadang-kadang ada orang gitu dia nggak lihat emang. Main serobot aja dia nggak lihat, nggak tahu kenapa, mungkin minus matanya dia nggak lihat tuh. Ya makanya dia, oh iya maaf gitu. Ya gitu, paham ya Bu? Jadi banyak keuntungannya pada saat kita pandai, mempunyai keterampilan, naikkan emosi. Dan itu nggak kelihatan Bu. Kenapa? Itu dilakukan secara soft. Makanya sering teknik ini disebut teknik soft skill. Ada dua ibu sama nih, sama-sama lagi marah. Tapi yang satu sudah pakai soft skill untuk naik, astagfirullah. Dia bilang, ya Allah saya kesel sebenarnya, astagfirullah. Nggak kelihatan, dua-duanya diam. Cuman kelihatan dari raut wajahnya. Ibu yang satu sudah mulai mengembang senyumnya, yang satu masih melotot. Ya, kenapa? Karena itu adalah kegiatan yang sangat halus. Ya, ini sinyal ini Bu lalu berpancar dari tubuh kita kapanpun. Ya, kapan dia hilang sinyal ini? Pada saat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua sinyal kembali pada Allah, badan kasar kita kembali ke tanah. Kenapa? Dia diciptakan dari tanah. Badan kita besar gara-gara makanan kan Bu? Makanan dari mana? Harus masuk tanah.
sana, tapi sinyal ini yang kembali pada Allah. Apa yang disebut itu ruh? Iya. Apa itu sinyal dari tubuh kita? Iya. Tapi banyak yang ditambah dengan malaikat. Malaikat juga dari nur kan? Manusia juga punya nur, makanya sekitar dijaganya malaikat. Kenapa? Dia bisa ada di samping-samping kita, sama-sama nur. Kalau jin apa dari apa? Nar. Dia nggak bisa masuk ke kita. Asal ibu panjangin sinyalnya. Gimana cara panjangin sinyal? Banyak. Ya, semua ibadah khusus yang Allah ajarkan pada kita itu untuk manjangin sinyal. Apa itu? Salah satunya saum. Ibu lagi saum, sinyalnya tuh panjang, Bu. Ya, itu gadget kalah tuh, Bu. Makanya orang saum dilarang ngomong buruk. Omongannya itu akan terbroadcast dan dinarik peristiwa yang dia omongin. Ya, Bu ya? Selama saum kita, karena sinyal panjang, kalah 4G. Dia jadi 10G. What? Ya? Ibu ngomong yang baik-baik. Ngomong yang baik-baik. Pengharapan ibu-ibu sebutkan di jauh. Ya? Ada yang lagi saum hari ini? Hah? Ada? Masya Allah, tuh sinyalnya panjang tuh. Ya, saya hari ini nggak saum karena tadi malam masih mens, tadi pagi ragu-ragu. Sudahlah. Ya, sinyalnya panjang, Bu, yang saum. Ya, nah, apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Zakat, infak, sedekah. Ibu kalau mau panjangin sinyal ibu, ngecas sinyal ibu, itu pakai itu. Buat apa sih, Bu? Bu Aisyah panjang-panjangin sinyal? Nah, ibu buat apa gadgetnya dipanjang-panjangin sinyalnya? Buat apa, Bu, gadget kalau dipanjangin sinyalnya? Dan ibu selalu mau yang carinya yang 4G. Nggak mau ibu kalau sinyalnya adjust, ibu langsung gelisah. Buat apa sinyal panjang di gadget, Bu? Menyampaikan pesan. Kita juga sebetulnya tubuh kita menyampaikan pesan di alam semesta ini. Alam semesta ini banyak hartanya, kita yang tarik-tarikin. Dan itu sunatullah, Allah yang ciptakan. Tinggal kadang Allah izinkan apa enggak kadang-kadang. Ya, kenapa? Karena memang Allah ya sudah punya hak prerogatif untuk itu. Memang manusia diciptakan tuh dengan segala perangkat-perangkatnya, dengan sinyalnya, seapapun, agama apapun. Ya. Ada orang jarang sedekah, jarang saum, sinyalnya pendek, Bu. Tapi kalau ibu zakat, infak, sedekah panjang. Maka banyak sekali keuntungan pada saat ibu sudah infak, habis itu ibu doa. Kenapa? Karena doa itu juga yang dorong adalah sinyal ini. Hati-hati, ibu habis infak ngomong jelek, itu yang terjadi. Ya. Ada pengemis, ibu kasih infak, dalam hati ibu ngomong, datang terus. Maka dah minta terus. Makanya kalau ibu udah ngasih, ibu jangan ngomong gitu-gitu. Barakallahu fiik. Ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Ya gitu. Kenapa? Pas ibu melakukan hal ini, sinyal ibu panjang. Ya, Bu? Baik, sekarang apa lagi? Sholat itu memperpanjang sinyal, Bu. Salah satu benefit atau manfaatnya dari jutaan manfaat. Belum lagi cerita tentang kesehatan apa. Ini kita ngomong sinyal aja dulu. Karena era sinyal. Anak sekarang di mana-mana cari sinyal kan? Kita juga gitu kan, di mana-mana cari sinyal. Ada sinyal nggak sini? Ya. Badannya ada sinyal. Ya. Nah ini. Pada saat kita sholat, sinyal panjang. Sholat subuh. Ya. Itu luar biasa sholat subuh itu. Sinyalnya panjang sampai zuhur. Zuhur udah mau meredup. Ini sebentar lagi mau meredup nih. Makanya kita harus tegakkan lagi pas sholat zuhurnya. Ya. Setelah sholat zuhur sudah tegak, memanjang lagi. Menjelang asar sudah mulai juga redup. Nah. Asar lagi berdiri, panjang lagi. Kita ngecasnya 5 kali soalnya, Bu. Ya, makanya orang yang ambil qobliyah subuh itu sinyalnya akan lebih double. Maka dikatakan ya alam semesta beserta isinya milik dia. Kenapa? Ibu kalau sinyalnya panjang, qobliyah subuh ibu lakukan, kemudian sholat subuh sudah itu doa, itu jalannya cepet banget, Bu. Tambah lagi masuk waktu duha, ibu sholat duha lagi. 2 rakaat beda sama 4 rakaat sholat duha, Bu. 4 beda sama 6. Makin banyak rakaatnya makin panjang. Makanya setiap manusia Allah perintahkan ya, yang rakaatnya itu yang standar 5 waktu. Supaya nyala, dia sukses. Tapi Allah juga memberikan ya cara-cara yang lebih memanjangkan lagi lewat surat-surat sunnah ini. Ambil qobliyah, ambil ba'diyah.
Duha tidak dibatasi cuma 2 saja, dia bisa 4, 6, ya, 8, 10, 12. Ya, gitu. Sholat tahajud. Kenapa sangat mujarab? Karena semua orang banyak tidur, orang tidurnya kalau lagi tidur sinyalnya pendek, Bu. Datang kita panjangin sinyal, jalan tol tuh. Jalan tol kalau hari Minggu pagi banget. Kalau hari Ahad siang mah udah nggak asik tol, ya. Malam juga nggak asik, truk banyak lewat, kan gitu. Tapi menjelang sepertiga malam itu orang banyak tidur, sinyalnya memendek. Kemudian kita datang untuk panjang sinyal. Setelah panjang sinyal, ibu rugi kalau nggak berdoa. Orang sudah banyak nih sholat, ya, dia habis itu nggak berdoa. Untung di dalam sholat kalimat-kalimat yang diucapkan semua kalimat doa. Maka kalau ada orang habis sholat dia nggak berdoa, sudah ibu nggak usah marahin. Kenapa? Dalam sholatnya itu dia sudah ngomong doa. Tapi lebih beruntung lagi, mumpung sinyal kita panjang, ibu duduk sebentar, ibu doa lah, Bu. Satu-satu anak kita doakan. Sinyal ini akan pergi ke orang yang kita sebut, maka harus sebut namanya yang lengkap plus nama bapaknya. Ibu sebut ya, walaupun lagi jengkel hari itu sama bapaknya, tetap sebut. Ya Allah, saya kirimkan anakku binti, itu. Kenapa? Sinyal ini akan mengarah ke orang itu. Set. Bu Aisyah, kalau anak banyak gimana Bu Aisyah? 5 misalnya. Ada yang 5 nggak anaknya sama-sama saya? Saya cari teman, alhamdulillah. Ada yang 6 nggak? Lihat saya, wah. Ada nggak? Oh, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ada yang 7? Udah mentok 6 aja. 6 ya, Bu? Alhamdulillah. Ada teman saya anaknya 7 tapi 2 sumber. Dia apa? 1 itu 7, ya. Iya, Ibu 6 1 sumber? Iya, 1. Enggak nanya doang. Kalau teman saya ada 7 2 sumber. 4. Ini enggak 4? Oh, bukan. Nambah dong. 3. Masya Allah. 2. Oh, banyak 2 ya. 1. Anak mahal. Kalau anak 1, ibu sudah doain khusus. Anak 6. Gimana Bu Aisyah? Kalau ada waktu doakan satu-satu. Enggak ada waktu doakan kullu. Ibu, manusia baru menemukan teknologi WA group. Ya, selain Japri, dia baru menemukan teknologi yang grup. Dari dulu kita doa bisa satu untuk satu orang dan bisa untuk kullu, untuk banyak. Manusia baru bisa menemukan teknologinya itu. Jadi kalau ibu lagi nggak sempat, ibu doain, sebut namanya semuanya. Ya Allah, saya kirimkan pada A, B, C, D, E, F, F, Al-Fatihah. Kena juga, Bu. Sama seperti WA grup keluarga kita. Cuman memang nggak afdol. Kalau Japri langsung dibaca. Kalau grup bisa besok-besok dibaca. Telat kan? Nah, begitulah kira-kira analogi sederhananya. Paham ya, Bu? Ya nih, Masya Allah. Ya. Apa lagi? Bisa. Nah, wanita hamil. Siapa yang lagi hamil sekarang? Ada yang hamil? Ayo, nggak ada yang hamil sebanyak ini, Bu. Wanita hamil sinyalnya panjang. Kenapa? Satu dari ibunya, satu dari janinnya. Maka wanita hamil nggak boleh ngomong jelek-jelek. Doanya kenceng tuh wanita hamil. Ada yang hamil? Alhamdulillah, ya Allah, doain kita ya, Bu. Ya Allah, cuman sendiri, Bu. Makanya saya senang hamil, Bu. Bayangin 5 kali sekitar 10 bulan, suami saya sudah mulai tahu juga ilmu ini, dia senang banget. Dia tahu istrinya hamil, dia tulis semua proyek yang bisa saya bacakan. Iya. Ya. Anak saya juga sudah paham tentang ilmu ini, makanya setiap ada dia mau ujian, setelah minta doa orang tuanya, kalau ada orang perempuan lewat hamil, dia segera, tante doain aku dong. Kenapa saya yang lain enggak? Karena tante hamil. Iya, kenapa? Sinyalnya 2. Semakin dia besar kandungannya, semakin panjang sinyalnya. Dari ibunya dan dari janinnya. Janin itu baru ketemu ovum sama sperma aja cahaya. Udah ada malaikatnya. Ya, keren kan? Ayo Bu hamil, Bu. Masih 1 lagi hamil. Ya. 10 bulan itu sebisanya ibu ngomong yang baik. Makanya kalau ngomong jelek, zaman dulu ada tuh ajaran suruh apa? Amit-amit sedang bayi. Zaman dulu. Tapi sekarang bukan itu sebetulnya, harusnya istighfar. Kadang ada aja ibu hamil itu. Kenapa? Karena mual. Jadi ada aja dicela. Ya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau udah tahu ilmu ini, ibu pantangnya lah tuh. Pantangnya lah, ya. Makanya ada tukang soto kudus tuh. Ibu hamil gratis. Itu soto nggak bangkrut, enggak. Siapa yang
punya apa namanya bisnis makanan, ya. Kalau orang hamil datang, kasih Bu, nggak usah bayar. Makanya hamil. Kalau ada bazar makanan kita nggak bayar. Nggak bangkrut Bu, nggak bangkrut. Kenapa? Orang hamil pas dikasih makan gratis, dia bersyukur nggak? Dia doa, ya Allah lapangkan rezekinya abang ini ya Rabbi. Paham ya? Lanjut usia. Siapa yang sekarang sudah 50 tahun ke atas? Angkat tangan. Yang 60 ada nggak? Ibu yang 60 ada nggak? Ada. Masya Allah Ibu, luar biasa. Ya. Semakin tua kita, sinyal kita semakin panjang. Makanya nggak usah takut tua. Ya. Memang badan kasar kita menurun, badan seluler menurun. Tapi badan bioplasmi makin panjang. Jangan salah, orang tua itu bilang aminnya kenceng itu. Siapa masih punya orang tua? Oh, jimat itu, jimat. Bikin mereka bahagia, bikin mereka senang. Kalau orang tua kita ya nggak senang sama kita, hidup kita statis, mandek. Kenapa? Dia sinyalnya panjang. Ya. Makanya mengapa ajaran Islam meminta untuk bakti pada orang tua dan juga orang yang dituakan. Itu kenapa? Ibu ada orang tua, ibu lewat-lewat aja, dalam hati, cuma dalam hati aja, ya. Nih anak, ya, nggak punya adab, nyembur tuh Bu, bahaya sekali, ya, bahaya ya. Oke. Suami istri, kita sendiri aja Bu, sinyalnya panjang, bahkan sinyal manusia itu tembus dinding-dinding itu Bu. Ibu kalau berdoa, mendoakan anak, memang badan kita di sini Bu, tapi sinyal kita sampai ke anak kita. Ibu, siapa yang anaknya masih sekolah? Sekarang lagi ngapain tuh anak? Belum tentu. Siapa tahu udah keluar sekolah dari kelas? Belum tentu. Siapa tahu dia nggak di kelas? Kita emang lihat anak kita. Secara badan seluler kita tidak lihat. Makanya mengapa kita harus doakan supaya badan bioplasmik kita yang temani anak kita. Paham ya Bu? Jadi nggak usah terlalu takut-takut. Ya, tiap-tiap apa-apa ditelepon, setiap 1 jam telepon. Padahal tuh anak lagi belajar. Anak juga gak suka gitu kan. Ya, paham ya? Nah, suami juga punya sinyal panjang. Maka ibu kalau suami istri berdekatan, kebayang nggak sinyalnya double? Iya. Maka kalau ibu dipeluk suami, ibu harus bahagia. Ngomong yang baik-baik. Jangan dipeluk suami, suaminya boketek ya. Maka tambah boketek suaminya ntar. Karena sinyal ibu berpadu. Ibu ngomong boketek. Ini kan contoh-contoh biasa. Iya. Saya kalau dipeluk suami, walaupun jarang, atau ada yang kayak saya. Ya. Saya kalau dipeluk suami, langsung karena paham tentang ilmu perpaduan sinyal doa, Bu. Suami saya juga udah hafal tuh. Kalau dia peluk pasti istrinya begini. Ingat. Pergi, tapi kurang panjang sinyalnya karena ada ritual angkat tangan. Sinyal dari jari diperkuat. Dulu masih malu-malu dipeluk nggak angkat tangan, dalam hati ngomong, ya Allah berikan kami sehat walafiat ya Allah, curahkan kasih sayang di antara kami ya Allah, sayalah istri-istri yang paling cantik yang dilihat ya Allah, paling semak yang dilihat. Dalam hati ngomong terus, ya ngomong terus, ya. Tapi setelah tahu bahwa doa lebih tinggi, pas dia peluk saya pasti begini. Dia nggak peluk, saya yang peluk, sama kan? Maka kalau jarang dipeluk oleh suami, ibu yang agresif, peluklah dia. Ya. Lalu kita doa, Allahumma ya Allah mudahkan rezeki kami ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, bayar semua kebutuhan rumah tangga termasuk kartu-kartu kredit ya Allah. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, apabila suami istri itu berpegangan tangan, maka akan luntur dosa-dosanya dari jari-jarinya. Kenapa? Sinyalnya tuh Bu, ngebersihin semua. Tapi gara-gara gini suami saya gitu tuh, pas saya pegangan tangan sama dia, dia bilang banyak dosa ya. Kalau laki-laki terlalu pintar gitu Bu, makanya kita ajeng taklim. Ya, paham ya Bu? Ya, oke. Oke Ibu, sebentar lagi kita zuhur, kita mau panjangin sinyal, Masya Allah ya.